Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Ada banyak orang yang mengatakan Plato itu nabi dengan argumen bahwa teori idea Plato tidak bertentangan dengan konsep Islam. Di sisi lain, banyak yang mengatakan juga pemahaman ini sangat keluar dari akidah Islam karena sangat liberal dan pluralis dalam memandang teori idea Plato. Asumsi-asumsi ini menjadi polemik kepercayaan yang menimbulkan pro dan kontra. Sampai masa sekarang ini, perbedaan masih ada dan belum bisa menemukan benang merahnya. Dalam konsep Islam, ada kurang lebih sekitar 120-an ribu nabi yang sudah diturunkan di muka bumi ini. Dan di antara mereka ada sekitar 300-an rasul sesuai dengan hadis nabi baik yang sahih maupun yang dhaif. Maka jika ada yang berasumsi bahwa Plato mungkin adalah salah satu dari ratusan ribu nabi tersebut, itu mungkin saja. Teori idea menjadi pedoman atau rujukan sampai beberapa abad. Bahkan banyak sekali filsuf Islam yang mengambil dan menganut idea Plato. Ini menjadi pertanyaan yang besar. Mengapa para filsuf Islam terpengaruh oleh teori idea Plato? Apakah teori idea Plato itu tidak bertentangan dengan Islam atau malah sama dengan konsep Islam, khususnya dalam bidang ketuhanan? Ini menjadi problem yang seharusnya diungkap, diselesaikan secara ilmiah. Apakah malah mereka yang meneliti tentang filsafat barat yang dianut oleh orang Islam itu sudah pasrah dan takut karena sudah dikritik oleh Imam Al-Ghazali dengan kitabnya Tahafut Al-Falasifah, seakan menjadi titik akhir dari filsafat Islam. Walaupun pada realitasnya sudah dikritik oleh Ibnu Rushd dalam kitabnya, yaitu Tahafut At-Tahafut. Maka dari itu pentingnya kita mengetahui bagaimana teori ide Plato yang menjadi rujukan dan menjadi karya yang sangat masyhur itu tidak bertentangan dengan konsep Islam dalam segi manapun. Kita akan menjawab dua pertanyaan ini. Apakah teori ide Plato itu tidak bertentangan dengan Islam? Dan apakah Plato itu adalah Nabi Allah yang disembunyikan? Plato adalah seorang filsuf Yunani. Ia dilahirkan di kota Athena pada tahun 428 sebelum Masehi, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ayahnya bernama Ariston, keturunan Kodrus raja terakhir Athena, dan ibunya bernama Periktion. Ia adalah keturunan bangsawan atau berdarah biru, baik dari jalur ayah maupun juga jalur ibunya. Sejak kecil Plato sudah mengikuti diskusi-diskusi Socrates, seorang tokoh filsuf Yunani yang menjadi guru dari Plato pada masanya. Namanya saat lahir adalah Aristokles. Plato merupakan nama pemberian dari gurunya. Ia memperoleh nama itu karena bahunya yang lebar, sepadan dengan badannya yang tinggi dan tegap. Raut mukanya, potongan tubuhnya serta parasnya yang baik. Pelajaran yang diperolehnya di masa kecil, selain pelajaran umum, adalah menggambar dan melukis, disambung dengan belajar musik dan puisi. Sebelum dia dewasa, dia sudah pandai membuat karangan yang bersajak. Di masa itu, Plato mendapat didikan dari guru-guru filsafat. Pelajaran filsafat mula-mula diperolehnya dari Kratilos. Kratilos dahulunya adalah murid dari Heraklitos yang mengajarkan semuanya berlalu seperti air. Plato mengikuti pelajaran dari Socrates sejak dia berumur 20 tahun. Masa muda yang penuh dengan semangat dalam menjalani aktivitas apapun. Di samping sebagai filsuf, Plato juga bertindak sebagai pemikir politik yang sangat kritis terhadap penguasa di Athena. Apalagi pada saat gurunya yaitu Socrates dihukum mati oleh pemerintah, maka pemikiran Plato mulai berkembang dan kritis terhadap pemerintah, sehingga berpendapat bahwa orang yang paling tepat dan baik sebagai pemimpin itu adalah orang yang berfilsafat atau seorang filsuf. Ini menjadi pukulan yang besar bagi Plato ketika guru yang dia cintai yaitu Socrates dieksekusi mati. Padahal pemikiran Socrates sangat berpengaruh terhadap Plato. Maka ketika itu, Plato mulai berpikir mengenai pemerintahan yang ideal. Bagaimana mengatur pemerintahan yang baik.
Plato pada masa mudanya menyukai dunia lukis dan gambar, dan juga sering menekuni filsafat Kratilos yang menganggap bahwa semua ini adalah mengalir seperti air yang mengalir. Dari sejak kecil, Plato suka sekali dengan diskusi-diskusi, karena dengan diskusi maka kita bisa menyelami pikiran orang lain dan dapat mengambil manfaatnya. Setelah Sokrates meninggal, maka Plato pergi ke Athena untuk mengembangkan ilmunya yang menurutnya masih kurang, selama kurang lebih 12 tahun lamanya, dan juga pergi ke berbagai tempat sampai Plato berada di Sisilia, Italia Selatan, yang bertemu dengan raja yang bernama Dionysius. Plato juga akrab dengan keponakan raja yang bernama Dion. Dengan melihat kondisi kerajaan yang sengsara, banyak peraturan yang tidak bijak, maka Dion dan Plato bersepakat untuk menasihati raja dengan mengkritik rajanya, supaya dalam pemerintahannya menggunakan pemikiran filsafat Plato. Namun ternyata nasib Plato mengenaskan. Ia malah dituduh orang yang berbahaya di kerajaan, sehingga Plato diusir dan dibuang ke pasar budak. Di dalam pasar budak tersebut, Plato bertemu dengan muridnya yang bernama Anikers, dan ditebuslah Plato oleh muridnya itu. Di Athena ketika mendengar kejadian menyedihkan tersebut, maka murid-murid Plato yang ada di Athena mengumpulkan uang dan membayarkannya kepada Anikers untuk mengganti uang Anikers saat menebus Plato. Namun Anikers menolaknya, sehingga uang tersebut dipergunakan untuk membuat sekolah tempat Plato mengajar, yang kemudian diberi nama Akademia. Di tempat sekolahnya yaitu Akademia, Plato mengabdi mengajarkan filsafatnya mengenai idea-idea atau gagasan Plato dalam pemerintahan. Yang anehnya dalam Akademia Plato terdapat tulisan, orang yang tidak tahu matematika jangan masuk ke sini. Disinilah Plato mengabdi selama 40 tahun, yaitu pada tahun 387 sebelum Masehi hingga Plato meninggal dunia. Plato dalam mengungkapkan teori idenya dengan banyak sekali diskusi-diskusi dengan temannya. Semua itu terwujud dalam bukunya yang berjudul Republik. Buku ini secara literatur sulit dipahami, tidak secara terstruktur yang memiliki konsep dengan bagian tertentu. Ada banyak ahli filsafat yang berusaha memahami dan mengungkapkan melalui bukunya. Salah satunya adalah Bertrand Russell. Ia mengungkapkan bahwa teori ide adalah sebuah pandangan Plato mengenai sesuatu yang ada itu terwujud karena adanya ide. Satu yang menyebabkan partikular atau idea yang lain, dan ide asli itu adalah sesuatu yang mewujudkan yang lain. Untuk memudahkan dalam memahami, kita ambil contoh ketika kita melihat ranjang. Maka itu adalah ranjang yang dibuat oleh si tukang kayu. Dan semua ranjang adalah buatan si tukang kayu, di mana semua ranjang itu sebuah opini dalam pikiran kita. Tukang kayu itu bukan pembuat ranjang yang hakikat, tetapi peniruan dari indrawi manusia. Dengan kata lain, kita tidak bisa menyebut tukang kayu itu sebagai pembuat, tetapi peniru dari partikular lain, di mana yang asli itu adalah satu ide dalam pikirannya yang menghasilkan benda atau materi berupa ranjang tadi. Artinya sang pembuat itu adalah yang satu dan yang awal. Semua yang ada dalam alam semesta ini adalah bagian-bagian yang banyak, yang aslinya itu dikarenakan adanya satu. Semua yang ada itu sebuah opini atau pikiran kita. Idea mengandung unsur metafisika atau goib mengenai adanya alam semesta terwujud karena ada unsur satu, dan satu itu tidak diwujudkan tetapi mewujudkan. Dalam penjelasan ini, kenyataan di dunia ini itu adalah sebab dari satu. Seperti contoh bahwa ayam Bangkok, ayam Lehor, ayam Jawa, semua itu adalah jenis ayam, dan ayam adalah jenis hewan. Kita ambil contoh lagi manusia kulit putih, manusia kulit kuning, manusia kulit hitam, semua itu adalah jenis manusia. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa manusia dan hewan adalah jenis makhluk, dan makhluk itu yang sangat banyak itu adalah hasil dari satu pencipta yang menciptakan itu satu. Dari pemaparan dan penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa Plato lebih mengutamakan ide, yaitu alam yang tidak indrawi atau non-materi, sesuatu yang tidak berwujud. Dan juga Plato mengatakan bahwa kebenaran itu bersumber dari satu, tidak ada kebenaran yang materi. Materi hanyalah kebenaran yang membohongkan kebenaran hakiki itu ada dalam ide. Dengan kata lain, Plato mengatakan segala sesuatu yang ada di dunia ini terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan juga unsur rohani, di mana unsur rohani akan abadi, tidak akan rusak.
Dengan perbedaan ini, maka konsep ide Plato itu melihat dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Adapun mengenai materi, menurut Plato hanyalah gambaran yang digerakkan oleh ide. Maka dunia ini hanyalah rangkaian yang aslinya itu terdapat pada ide. Lalu bagaimanakah konsep dalam agama Islam? Agama Islam bukan hanya sekedar agama spiritual tetapi juga agama rasional. Dan Islam bukan hanya agama doktrin teologi tetapi agama yang beradab. Maka dari segi manapun Islam itu sempurna, baik ditinjau dari sisi ilmiah maupun spiritualnya. Konsep paling dasar dalam agama Islam adalah bertauhid, bahwa Allah itu satu dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu adalah konsep secara umum tentang Islam, walaupun banyak sekali perbedaan interpretasi pada orang Islam itu sendiri. Ada yang berfaham Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, Jabariyah, dan lain sebagainya. Itu adalah golongan-golongan dalam Islam, tetapi secara umum konsep dasarnya adalah bertauhid. Jika diteliti secara harfiah pun secara lafaz bermakna tunggal, yaitu berawal dari kata ilahun yang artinya Tuhan, lalu ditambahkan al-ma'rifat menjadi Allah yang mengandung arti Tuhan yang satu, tidak ada yang menyamainya. Ia adalah satu-satunya yang berhak mendapatkan atribut ketuhanan. Di dalam Islam ada segitiga dasar seorang muslim dalam menjalankan hidupnya di dalam ajaran Islam dan juga sebagai jalan menuju dekat terhadap Allah, yaitu iman, Islam, dan juga ihsan. Dalam hal ini, iman adalah mempercayai adanya Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Percaya berarti melakukan perintah-perintah Tuhan dan meninggalkan larangan Tuhan. Ini menjadi sangat penting dalam konsep Islam, yaitu menjadi pondasi utama dalam beragama Islam. Juga menjadi tantangan bagaimana kita mengimani yang secara indrawi tidak bisa dilihat. Dengan kata lain, dalam konsep agama paling awal itu, kita meyakini terlebih dahulu, baru memunculkan rasional yang membutuhkan proses. Islam sendiri berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk patuh, berserah. Secara istilah adalah seorang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka umat Islam itu harus patuh dengan semua yang telah ditetapkan oleh Allah dengan berusaha semaksimal mungkin. Islam berkaitan dengan iman, yaitu adanya Islam harus dengan iman. Tetapi kita tidak bisa menilai kemuliaan orang lain dengan lahirnya saja, yaitu Islam, akan tetapi juga dengan keimanan. Ihsan berarti seorang hamba menyembah Allah dengan kondisi seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka Allah melihat hamba yang menyembah. Ini menjadi konsep bagaimana kemampuan spiritual terhadap Allah, sering juga disebut dengan tasawuf, yang memiliki tata cara yang berbeda antar individu. Artinya, subjektivitas masing-masing orang Islam dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berbeda-beda, tetapi menuju jalan yang sama. Dari penjelasan tersebut secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa konsep Islam pada dasarnya itu bagaimana keyakinan yang dimiliki oleh seorang muslim mengenai sesuatu yang ghaib, yang mana menjadi objek menyembah, meminta pertolongan, meminta kebaikan, dan semuanya yang berupa metafisika dalam Islam itu semua dapat diyakini secara penuh dan bukan hanya meyakini, tetapi juga berupa mewujud implementasi dalam kehidupannya, yaitu melaksanakan peraturan-peraturan agama dan meninggalkan larangan-larangan di dalam agama Islam. Ketiga konsep tersebut memiliki hubungan yang sangat erat, di mana yang paling tinggi di sisi Allah adalah ihsan, lalu iman, setelah itu baru Islam. Dengan kata lain, seorang yang muhsin dapat dikatakan mukmin dan muslim, tetapi seorang muslim tidak bisa dikatakan mukmin dan muhsin, dan juga mukmin bisa dikatakan muslim, tetapi belum pasti muhsin. Dengan ini jelas bahwa dalam konsep Islam memiliki trilogi yang saling berkaitan. Yang dilihat di sisi Allah adalah muhsin, dan dapat dikatakan puncak seorang hamba kepada Tuhannya. Lalu bagaimanakah pemikiran Plato dengan konsep Islam tersebut? Apakah berlawanan atau malah beriringan? Jika dikatakan bahwa itu adalah satu konsep, maka secara waktu dan tempat keduanya tentunya berbeda, di mana India berasal dari Yunani dan Islam itu berasal dari Jazirah Arab. Maka secara sejarah dan konteks sosial, budaya tentunya kontradiktif dari segi manapun. Akan tetapi secara substansi, itu sama artinya, dilihat dengan inti ajaran atau konsep yang diajarkan maka tidak berbeda.
Jika kita lihat realita pada umat Islam pun ternyata banyak sekali perbedaannya antar golongan yang mengaku Islam. Ada yang Mu'tazilah, Syiah, Jabariyah, Qadariyah, dan lain sebagainya. Apakah kita bisa mengatakan mereka yang berbeda itu ada yang salah, ada yang benar? Apakah mereka yang satu benar dan yang satu salah? Ini adalah realita umat Islam. Seandainya kita katakan semua yang berbeda itu adalah benar, tidak ada yang salah, karena dalam hakikatnya itu menyembah Tuhan yang sama. Maka secara rasional pun kita bisa sebut teori idea Plato tidak bertentangan dengan Islam. Kita bisa mengatakan teori idea Plato sejalur dengan Islam. Maka mungkin bisa jadi Plato adalah salah satu nabi dari ratusan ribu nabi yang dikirimkan Allah di muka bumi. Tentunya ini adalah sebuah pendapat yang secara rasional tidak salah. Kalau dalam sejarah, Plato hidup sebelum Masehi, artinya hidupnya sebelum Nabi Muhammad SAW, dan juga dilihat dari segi perorangan pun tidak salah, karena nabi pun berjumlah sangat banyak, bukan hanya 25 tetapi ratusan ribu. Maka tentunya boleh saja jika ada orang yang berargumen seperti itu, bahwa Plato itu nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan para filsuf dari Plato ke atasnya seperti Hermes, bapak filsafat yang memiliki konsep sama, dan juga disebut dengan ahli hikmah. Lantas bagaimanakah posisi idea Plato terhadap Islam? Secara umum Ibnu Rus mengatakan bahwa Islam bukan hanya dalil syariah saja yang mengatakan kebenaran agama, tetapi ditinjau dengan rasional pun tidak bertentangan. Artinya filsafat itu tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan syariah itu sama dengan filsafat cara dan tujuannya. Di dalam memaknai adanya dunia ini, maka penyebab dari yang ada dalam panca indera adalah satu. Itu menjadi tauhid utama Islam, yaitu meyakini bahwa satu itu segalanya. Segala yang menciptakan, segala yang mengatur ini sangat berkaitan dengan konsep idea Plato yang menjadi sebuah inti pemikiran Plato. Mungkin saja Plato adalah nabi karena pemikirannya tidak bertentangan dengan Islam, bahkan selaras dengan Islam, walaupun tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Namun jika dilihat dari sejarah, maka tidak salah karena jika dikatakan nabi pun tidak salah, karena nabi terakhir hidup pada abad ke-6 Masehi, sedangkan Plato pada abad 3 sebelum Masehi. Dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya teori ide Plato adalah pemikiran Plato tentang alam semesta, mengenai semua aspek baik dari segi kehidupan, penciptaan serta keabadian makhluk, yang intinya di dalamnya adalah semua yang ada karena ada satu. Yang satu tersebut menyebabkan yang banyak, sehingga muncullah sesuatu yang dapat dimengerti oleh indrawi dan dapat dipikir secara rasional. Ini menjadi sulit untuk mengetahui kebenaran yang hakiki, karena tingginya sesuatu yang satu, yaitu Tuhan, sehingga menimbulkan kesalahan manusia mengenai kebenaran yang hakiki. Dengan kata lain, Plato menyalahkan seseorang yang mengatakan kebenaran adalah sesuatu yang eksistensi. Dalam teori idea Plato disebutkan bahwa semua yang ada itu karena ide yang satu. Dengan kata lain, semua yang dapat dimengerti oleh indrawi adalah tiruan belaka, yang asli adalah Tuhan. Jadi semua yang ada adalah gambaran dari idea. Idea ini yang menunjukkan kebenaran absolut yang tidak dapat diganggu-gugat. Dengan kata lain, Plato mengatakan dalam idenya bahwa sesuatu yang ada memiliki dua unsur, yaitu rohani yang berkaitan dengan ruh dan jasmani yang berkaitan dengan indrawi. Sedangkan konsep Islam itu secara substansi tidak bertentangan dengan ide Plato. Konsep idenya sama dengan konsep agama Samawi pada umumnya. Jika ditinjau dari segi tahun, Plato hidup sebelum Masehi dan Nabi akhir zaman hidup pada abad ke-6 Masehi. Maka selagi tidak melewati abad ke-6, bisa dikatakan kebenarannya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.